Pernah tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab? Atau hidupmu terasa diawasi dari kejauhan? Bisa jadi, ada seseorang yang tak cuma memikirkanmu, tapi juga mencari tahu hidupmu lewat dukun. Dan kartu ini akan membongkar siapa dia sebenarnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema seseorang mencari tahu hidupmu lewat dukun. Siapa dia? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul dalam pembacaan ini adalah Three of Swords. Kartu ini bukan hanya sekadar menggambarkan patah hati biasa yang mungkin dialami banyak orang. Lebih dari itu, ada luka mendalam yang belum sembuh sepenuhnya di dalam hati seseorang yang memiliki ikatan emosional yang kuat denganmu, yaitu seseorang di masa lalu yang merasa kamu telah melukai harga dirinya dan menorehkan rasa sakit yang begitu dalam, sehingga kini dia tidak bisa melupakanmu dalam setiap detik pikirannya. Seolah-olah luka itu selalu mengingatkan pada pengalaman menyakitkan yang menyertai perpisahan tersebut. Rasa sakit yang dia alami itu begitu menusuk hingga alih-alih menyembuhkan dirinya sendiri. Layaknya melakukan refleksi dan memproses rasa sakit tersebut, seperti yang seharusnya dilakukan untuk mencapai pemulihan. Dia justru memilih jalan yang lain. Jalan yang gelap dan berliku. Sebuah jalur spiritual yang penuh misteri. Yang dia harap bisa memberinya jawaban konkret tentang dirimu, hubunganmu yang telah berlalu, dan mengapa perpisahan itu bisa terjadi dengan cara yang menyakiti hatinya secara mendalam. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya bagi dia untuk melepaskan hubungan yang sudah berlalu, bahkan ketika ia seharusnya mulai bergerak maju untuk menemukan kebahagiaan baru dalam hidupnya, yang mungkin terlihat di depan matanya tetapi tidak bisa diraihnya. Kartu berikutnya, Four of Cups, menunjukkan dengan jelas bahwa meski dia telah berusaha untuk mengabaikan perasaannya yang menyakitkan itu, semua upaya yang dilakukannya ternyata gagal total dan tidak menghasilkan hal yang diharapkannya. Dia sudah menolak semua peluang baru yang muncul di hadapannya, menutup diri dari orang lain yang seharusnya bisa membantunya bangkit dari keterpurukan emosional yang menyakitkan. Dia memilih untuk fokus pada satu hal yang hanya membuatnya semakin terperosok ke dalam keputusasaan. Mengapa kamu yang dulunya begitu berarti dalam hidupnya sekarang menjadi sangat sulit dilupakan dan seakan-akan hanya menjadi kenangan saja. Ada penyesalan yang mendalam dalam hatinya. Tetapi di sisi lain juga tersimpan keangkuhan yang membuatnya tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang lain ataupun siapapun yang mengamatinya. Tetapi dalam kenyataannya, hatinya jauh di dalam dipenuhi oleh kebingungan, kerinduan, dan kesedihan yang menerpa setiap harinya. Inilah yang mendorongnya untuk mencari bantuan dari luar nalar, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya menjernihkan pikirannya yang berkecamuk dan meredakan rasa sakit yang terpendam dalam dirinya. Mencari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang seharusnya dia lakukan untuk mengatasi ketidakpastian yang melingkupi perasaannya. Lalu, dengan kehadiran Nine of Cups, kartu ini menampilkan gambaran yang agak menarik dan penuh nuansa emosional. Karena kartu ini menunjukkan bahwa di dalam bayangan dan khayalannya, dia masih melihatmu sebagai simbol kebahagiaan serta kekuatan yang tidak bisa dia lupakan. Kamu adalah seseorang yang dulu memenuhi doanya dengan begitu sempurna. Kehadiranmu dalam hidupnya mungkin menganggap kebahagiaan hanya dapat dijumpai saat bersamamu, sehingga ketika kamu tidak lagi ada, semua kebahagiaan itu seakan lenyap. Namun sekarang, setelah kamu tak lagi hadir dalam hidupnya, dia merasa ada sesuatu yang hilang, seolah warna-warna dalam kehidupannya telah memudar tanpa kehadiranmu yang dulu begitu berarti. Obsesi ini berkembang semakin dalam, di relung hatinya yang terdalam, di dalam pikirannya yang terus berputar. Dia ingin tahu apakah kamu masih bahagia dalam menjalani hidupmu, masih sukses dalam menggenggam impian dan harapanmu yang sebelumnya telah kamu bagi bersamanya, atau justru sedang mengalami penderitaan yang mendalam dan tidak terduga tanpa kehadirannya di sampingmu yang selama ini dianggap akan selalu ada.
Akan tetapi, Five of Cups menegaskan dengan tegas, dia benar-benar tenggelam dalam lautan penyesalan yang menyedihkan, dan menemukan bahwa yang dia lihat sekarang hanyalah kehilangan yang menyakitkan. Seolah semua kenangan indah yang pernah dibina bersamamu terhapus begitu saja oleh waktu dan tidak membawa makna seperti yang dulu pernah mereka miliki. Dia merasa kamu yang menjauh dan pergi dari hidupnya. Tetapi di satu sisi yang pahit, dia juga sadar bahwa ada bagian dari dirinya yang menghancurkan hubungan itu dengan pilihan-pilihan yang tidak bijak yang dia ambil dan keputusan yang dia sesali. Dia tidak bisa move on, terjebak di dalam wilayah abu-abu yang penuh dengan nostalgia dan penyesalan yang tak berujung, yang membuatnya merasa terasing dari realitas yang seharusnya bisa dia hadapi. Dan saat semua cara sudah dicoba, baik yang rasional maupun irasional, dan di saat kapabilitas untuk bergerak maju semakin sulit didapat, dia mulai bertanya pada semesta, bahkan menghubungi orang-orang pintar, mencarinya untuk tahu satu hal sederhana tetapi sangat berarti yang mengganjal di hatinya. Apakah kamu masih memikirkannya juga dalam hatimu yang terdalam? Seolah-olah semua pencarian ini berawal dari harapan untuk menemukan sedikit sinyal bahwa kamu masih merindukannya, bahwa ada bekas yang ditinggalkan dalam dirimu akibat hubungan yang telah selesai, tetapi belum sepenuhnya dilupakan. Kemudian muncul Queen of Swords, sebagai simbol dari energi yang kuat dan tajam yang ada dalam dirimu, yang menggambarkan bahwa ini bisa menggambarkan kamu. Seseorang yang sekarang lebih bijak dalam perspektif hidup, lebih tegas dalam keputusan yang diambil, dan sikap yang dihadapi, serta tidak mau main-main lagi dalam menjalani kehidupan yang mungkin pernah menyakitimu. Namun, bisa jadi juga menggambarkan perempuan lain, seorang dukun atau perantara yang berusaha membantunya untuk memahami perasaannya saat ini dengan cara yang lebih spiritual atau lebih sederhana. Sosok dengan intuisi yang kuat dan kecerdasan tajam, yang membantu dia untuk mengakses informasi tentangmu, melalui doa, ritual yang dilakukannya, atau bahkan penglihatan spiritual yang mungkin datang kepadanya dalam kondisi tenang saat mencari kejelasan. Dalam konteks ini, kamu terlihat begitu berkilau dan tak terjangkau di matanya. Sementara dia merasa semakin terasing dan bingung dalam kerinduan yang tak kunjung pudar, seakan-akan semua usaha yang dia lakukan untuk menggali informasi tentang dirimu hanya membuat rasa ketidakpastian semakin mendalam. Lalu, lihatlah. Ten of Wands muncul dalam perjalanan ini. Dia memikul beban yang sangat berat, emosi yang tak tertangani, penyesalan yang datang kembali berulang kali, di samping keingintahuan yang tak kunjung terpuaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidupmu saat ini. Dia merasa lelah dengan semua perasaan ini yang terus membebani pikirannya dan hatinya. Tetapi belum mau berhenti mencari untuk menemukan jawaban yang diharapkannya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa langkah ini perlu diambil demi mendapatkan kelegaan yang tidak bisa dia raih dengan cara lainnya. Dalam benaknya yang terus berputar, dia percaya bahwa dengan mengetahui bagaimana hidupmu sekarang, dia bisa menemukan jawaban untuk mengobati jiwanya yang kosong dan hampa, berharap menemukan semacam kedamaian dalam dirinya yang telah lama dirindukannya. Seolah-olah mendapatkan pengetahuan tentang dirimu bisa membantunya meraih kembali bagian dari dirinya yang hilang. Kemudian, King of Swords pun hadir dalam pembacaan ini. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang cerdas, logis, dan memiliki kuasa di lingkungannya yang bisa diandalkan oleh banyak orang. Maka tidak ada yang menyangka dia bisa terjebak dalam dilema emosional yang begitu rumit. Namun dalam hal kamu, semua logika dan rasionalitasnya seolah runtuh seketik, menciptakan kekacauan dalam benak dan hatinya. Dia merasa kalah dalam permainan emosional yang lebih besar dari dirinya. Sebuah pertempuran antara cinta dan kehilangan. Dan karena itu, dia mengandalkan kekuatan lain yang tak bisa dia kuasai sepenuhnya, yaitu kekuatan spiritual yang dia cari tanpa henti dan yang membuat dia merasa lebih terasing dari kenyataan. Dia ingin mengendalikan situasi, tetapi ironisnya, justru semakin tersesat di dalamnya, terjebak dalam jaring-jaring keraguan dan ketidakpastian yang terus mengganggu pikirannya tentang bagaimana meraih kembali apa yang telah hilang dengan cara yang sudah tidak mungkin lagi terulang.
Dan pada akhirnya, kita tiba di Nine of Pentacles yang menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu terlihat mandiri, elegan, dan berkecukupan dalam semua aspek hidupmu. Penuh daya tarik yang menawan, kamu tampil begitu tenang, sukses, dan kuat di hadapan banyak orang, seolah kamu bisa mengatasi segala halangan dalam hidupmu dengan ketenangan jiwa yang tidak biasa. Tetapi tahukah kamu, penampilanmu yang penuh kilau ini justru menjadi alasan tambahan bagi dia untuk semakin terobsesi denganmu, karena dalam diam dan kehampaan hatinya, dia bertanya-tanya, bagaimana bisa kamu menjalani hidupmu dengan begitu bahagia dan berdaya tanpa kehadirannya di sampingmu? Seolah-olah setiap langkah yang kamu ambil semakin mengukuhkan kenyataan bahwa hidupmu bergerak maju tanpa kehadirannya yang dulu selalu di sampingmu, dan kehadirannya yang kini hanya diharapkan sebagai kenangan. Pesan semesta untukmu hari ini adalah, tetaplah berdiri tegak, karena energi spiritualmu sangat kuat dan tidak akan mudah tergoyahkan oleh semua kesedihan yang mungkin ingin dipancarkan oleh orang-orang dari masa lalu yang masih terikat dengan dirimu. Tak ada ritual atau bisikan gaib yang bisa menembus benteng jiwamu jika kamu tetap sadar dan tenang dalam diri. Karena keyakinan dan ketenanganmu adalah senjata terbaik untuk melawan segala bayang-bayang yang mungkin menghimpitmu. Mereka mungkin mencari tahu tentangmu lewat dukun atau berbagai cara spiritual lainnya. Tetapi kamu, sebagai individu yang mandiri dan berdaya, tetap memegang kendali penuh atas hidupmu dan arah yang kamu pilih untuk dilalui, seolah menjadikan dirimu sebagai arsitek dari kebahagiaan dan keberhasilanmu sendiri. Jika kamu merasakan energi tak biasa akhir-akhir ini, tarik napas dalam-dalam, ambil waktu sejenak untuk merenungkan kembali arah hidup yang ingin kamu jalani, dan kembalikan semuanya ke semesta dengan cara yang tenang dan penuh keyakinan bahwa semua yang kamu panjatkan dalam hati akan terjawab pada waktu yang tepat. Karena pada hakikatnya kamu terlindungi, dan cahaya dalam dirimu yang bersinar tidak akan pernah padam, bahkan lebih besar daripada kegelapan yang dihadirkan oleh siapapun yang berusaha mengusik kedamaian dan kebahagiaan yang sudah kamu bangun dalam hidupmu. Ingatlah selalu, cinta yang sejati dan perdamaian tidak datang dari perasaan kepemilikan satu sama lain, tetapi dari kemampuan untuk saling menghargai, mendukung, dan memberi ruang bagi satu sama lain tanpa syarat. Kamu memiliki semua kekuatan itu di dalam diri, dan betapapun sukar perjalanan ini untuk semua orang yang terlibat, selalu percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada dirimu yang sebenarnya, dan pada kebahagiaan sejati yang pantas kamu dapatkan. Jadi tetaplah melangkah maju dengan kepastian, kepercayaan, dan keberanian yang dalam, menghadapi semua yang ada di depanmu dengan penuh semangat dan harapan, karena perjalanan ini adalah bagian yang sangat berharga dari siapa dirimu sekarang dan siapa yang akan kamu jadikan dirimu di masa depan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5599 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.